wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, bertemu lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan membahas tentang explanation text ya. Sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Siap? Oke. Kalau sudah siap, silahkan diperhatikan. Kemudian nanti kalau ada yang belum paham, dicatat dan bisa ditanyakan. Oke ya, kita mulai. Let's begin now. Oke, explanation text. Ya, saya mulai dari definisinya. Saya yakin kalian sudah tahu tentang definisi explanation text. Explanation text adalah sebuah teks yang berfungsi untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Pak, proses terjadinya sesuatu. Contohnya satu. Bagaimana gunung berapi meletus? Ya tak? How is the volcano eruption? Di sini saya tuliskan explanation text adalah sebuah teks yang berfungsi untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau suatu hal secara detail. Tadi saya contohkan gunung berapinya meletus. Caranya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Di sini contoh peristiwa terjadinya hujan dari uap air atau tsunami dan juga kejadian lainnya yang memiliki unsur kejadian alam. Kejadian alam itu apa toh? Merupakan apa? Oh, fenomena, Pak. Fenomena, benar. Disaster? Boleh. Yang lainnya, Pak, apa? Kamu punya contoh apa? Bagaimana kipas angin itu berputar? Boleh? Boleh. Gitu ya? Oke. Kemudian selain kejadian alam, ada juga tentang budaya. Kemudian ada juga sosial dan juga lain sebagainya. Berarti ada culture, ada social, kemudian ada fenomena alam atau natural disaster. Oke, lanjut. Selain ada definisi, di explanation text kita akan belajar tentang what is the function, what is the purpose of explanation text. Ya, seperti apa yang tertulis di dalam judul tadi, explanation artinya adalah menjelaskan. Jadi fungsinya di sini adalah menjelaskan. Menjelaskan apa? Tentang proses terjadinya sesuatu. Proses terjadinya sesuatu tadi dijabarkan secara detail, gitu ya. Oke. Di sini saya tulis menjelaskan secara detail terjadinya suatu peristiwa kepada audiens atau kepada pembaca agar pembaca dapat memahami dan juga memperoleh informasi yang akurat. Kemudian apa? Peserta atau pembaca tadi atau audiens tadi bisa menerima informasi tadi dengan baik. Bisa diterima, understood, ya. Baru dua. Oke, lanjut. Setelah ada the purpose, kita akan belajar tentang generic structure. How is the generic structure of explanation text? Ada berapa generic structure-nya? Ada tiga. Yang pertama adalah yang pertama adalah general statement. General statement di sini adalah berisi tentang penjelasan umum. Penjelasan umum tentang apa? Tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan, bisa berupa penjelasan, gitu ya. Pengenalan bisa, penjelasan juga bisa. Terhadap apa? Terhadap fenomena yang ditulis tadi. Fenomena yang terjadi. Seperti itu. Itu yang pertama atau yang dinamakan dengan general statement. Kemudian yang kedua. Yang kedua apa? A sequence of explanation. Sequence of explanation berisi tentang penjelasan. Penjelasan tentang apa? Tentang proses. Proses apa? Proses tentang mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau fenomena tersebut bisa tercipta. A sequence of explanation berupa jawaban dari pertanyaan why and how. Oke ya, paham ya? Pertanyaannya apa? Why and how. Oke, lanjut. Penulis ketika membuat sebuah explanation text, ya, dalam sequence of explanation text bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Gitu ya. Jadi penulis dalam membuat explanation text itu biasanya menyertakan atau memberikan pertanyaan why and how. Dan why and how ini akan terjawab di dalam sequence explanation. Paham? Oke, yang pertama adalah general statement, yang kedua sequence of explanation, ya. Oke, yang ketiga itu closing. Closing di sini
saya bisa katakan ini adalah optional. Ini adalah optional. Mana suka? Biasanya ada ataupun biasanya tidak ada. Closing sebenarnya tidak tercantum, gitu, tidak tercantum dalam generic structure dari teks yang ditampilkan tadi. Tetapi kebanyakan orang beranggapan bahwa paragraf yang terakhir dari sebuah text explanation adalah closing. Closing itu apa toh? Closing itu penutup. Closing penutup. Padahal itu merupakan bagian dari sequence of explanation. Anggapan orang tadi, paragraf terakhir adalah closing. Tapi sebenarnya mereka itu atau paragraf terakhir tadi adalah merupakan bagian dari sequence of explanation yang berisi tentang langkah terakhir atau langkah akhir yang dijelaskan pada bagian sequence of explanation. Lanjut. Nah, nanti tak kasih contoh, kalian sabar ya, disaksikan dulu. Kemudian yang kita bahas yang selanjutnya yaitu language feature. Dalam bahasa Indonesia adalah ciri-ciri kebahasaan. Language itu bahasa, feature adalah ciri-ciri kebahasaan. Yang dipakai apa? Biasanya saya pakai bahasa Inggris ini, tapi di sini saya tuliskan bahasa Indonesia. Language feature-nya yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Simple present tense itu apa toh? Subject plus verb 1 dalam kurung S atau ES. Nah, ini sering kita pakai. Kemudian yang kedua, menggunakan abstract noun. Abstract noun apa? Abstract noun itu kata benda yang nampak. Kemudian menggunakan passive voice. Nah, sudah saya ajarkan kemarin passive voice. Rumusnya apa? Subject plus to be plus verb 3. Betul sekali. Kemudian menggunakan action verb. Action verb di sini adalah verb 1, verb 2, verb 3, verb 4. Tapi yang digunakan yang tadi adalah simple present tense. Maka action verb-nya adalah simple present tense. Pak, simple present tense ada di verb berapa? Verb 1. Lah ini ada passive voice verb 3. Berarti yang digunakan dalam explanation text adalah verb 1 dan verb 3. Verb 1-nya mengacu di simple present tense, verb 3-nya mengacu di passive voice. Paham ya? Paham. Oke. Lanjut. Selanjutnya, tak kasih contoh. Kemudian ini di dalam contoh juga sudah dianalisa. Dianalisa tentang apanya? Tentang generic structure-nya. Ya, tentang generic structure-nya. Nanti kalian juga ada tugas untuk menganalisa. Tenang, nanti tak kasih. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah making paper from wood chips. Ya, artikan sendiri ya. Artikan sendiri. Saya di sini hanya memberikan contoh beserta dengan generic structure-nya. Generic structure yang pertama adalah general statement. General statement, pernyataan secara umum, pernyataan umum. Wood chipping is a process used to obtain pulp and paper products from forest trees. The wood chipping process begins when the trees are cut down in a selected area of the forest called a copse. Itu ya. Yang saya kotai ini, yang saya kasih tunjuk ini, itu masuknya ke general statement. Kemudian yang kedua, di sini ada sequence ya, of explanation, ya, pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan why and how. Oke, next, the tops and branches of the trees are cut out, and then the logs are taken to the mill. At the mill, the bark of the logs is removed, and the logs are taken to a chipper, which cuts them into small pieces called wood chips. And then the wood chips are then screened to remove dirt and other impurities. At this stage, they are either exported in this form or changed into pulp by chemicals and heat. Ya. The pulp is then bleached and the water content is removed. Nah, ini masuk dalam sequence of explanation. Lanjut. Oke, 1 sudah, 2 sudah. Yang terakhir adalah closing. Closingnya ada enggak? Finally, the pulp is rolled out to make paper. Jadi, di dalam contoh ini ada 3 generic structure yang sudah dianalisa. Yang pertama adalah general statement, yang kedua adalah a sequence of explanation, yang ketiga, yang terakhir ini tadi adalah closing atau penutupnya. Sekarang kalian tak kasih tugas di rumah.
supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nah, tugasnya ini ya, task 1 atau latihan 1, tugas 1. Analisalah teks di bawah ini sesuai dengan generic structure dan language feature-nya. Oke ya, ditulis semua kalimatnya, jangan cuma paragrafnya tok. Nah, ini nanti yang akan kamu kumpulkan ke saya. Kerjakan di kertas atau buku, kemudian difoto dan dikirim WA. Oke ya, ini tugasnya. How is food digested? Bagaimana makanan itu bisa dicerna? Oke, ini ada gambarnya. Pak, mosok garapnya ini Pak, ngerjakannya ini Pak. Dengan mengerjakan ini bisa gambar kayak gini. Nanti tak kasih teksnya ada di bawahnya. Oke, perhatikan. Nih. Nah, ini ada the food we eat is broken down and used by our bodies. This breaking down of food is called digestion. You may have heard your stomach gurgling after you have eaten. The stomach, teeth, tongue, and intestines all have the digest food. Oke ya, ini yang paragraf pertama. Kemudian, when you chew your food, digestion begins. The food is pushed by the tongue to the trapelure at the back of the throat called the esophagus. Oke ya, it then moves to the stomach. Oke ya, where digestive just make it smaller in the small intestine. The goodness is soaked up. Finally, water is taken out in the large intestine. The goodness that is left can now be carried around to the body by the blood to be used for energy, repair, and growth. And then, ini nanti toh, silahkan dianalisa sesuai dengan generic structure-nya. Generic structure-nya ada 3, nanti dianalisa. Jangan lupa, nah ini tugasnya, ya. Tugasnya di sini, analisa teks di bawah ini. Ya, sekian dulu untuk materi saya hari ini. Semoga bisa difahami. Jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu belajar. Jangan pernah terlena dengan adanya liburan panjang ini, gitu ya. Tetap belajar, tetap semangat, dan tetap mengerjakan tugas. Sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.